Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Oke, makasih ya Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Baik teman-teman, langsung aja di share screen, di share screen. Langsung nanti tolong juga buat di record. Buat teman-teman yang belum masuk ke kelas ya, diharapkan buat di Japri biar yang lain bisa merasakan di record. Ayo Mutia silakan. Mutia ya, Mezena ya. Mes. Udah kelihatan belum PPT-nya? Udah Mes. Udah kelihatan? Udah. Udah. Oke ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa nashkuru syukran asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da wa rasuluh. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul dan menuntut ilmu ya. Dan juga salatu dengan salam tanpa kita aturkan kepada kehariban kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semuanya, di sini kami bertiga, Mezena, Siva dan saya sendiri Valdo akan mempresentasikan terkait bimbingan konseling Islam ya. Sejarah bimbingan konseling ya. Jadi kita akan membahas sejarah ini secara fundamental dan komprehensif kayak gitu. Baik, saya sebagai moderator langsung saja ya. Di next dulu, Mes. Oke. Langsung aja, insya Allah sejarah bimbingan konseling ini akan dibahas langsung oleh Mezena. Untuk Mezena dipersilakan. Baik, sejarah bimbingan konseling. Dalam sejarah bimbingan konseling ini ada pengertian, kemudian ada awal mula BK, kemudian ada faktor-faktor. Yang pertama pengertian. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah bentuk pelayanan pada siswa atau peserta didik, baik itu secara perorangan maupun kelompok dengan tujuan membantu permasalahan dalam belajar, atau mengembangkan pribadi secara optimal dan mandiri dalam hal belajar dan berbagai jenis kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian bimbingan konseling merupakan upaya yang dilakukan oleh guru atau pembimbing secara proaktif dan sistematik. Bimbingan ini memfasilitasi siswa untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal, membentuk perilaku efektif terhadap lingkungan, dan meningkatkan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Kemudian, perubahan perilaku pada individu ini merupakan hasil interaksi dirinya dengan lingkungan sekitarnya, di mana pada lingkungan yang sehat juga akan membentuk karakter yang baik, begitupun dengan sebaliknya.
Kemudian, bimbingan dan konseling ini memberikan arahan pada siswa dan memegang tanggung jawab terhadap perkembangan lingkungan sebagai bahan interaksi siswa yang dinamis dalam proses perkembangan diri dan perbaikan perilaku. Kemudian, awal mula bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ini lahir pada tahun 1908 di Amerika dengan berdirinya Vocational Bureau pada tahun 1908 oleh Frank Parsons. Frank Parsons dikenal juga sebagai Father of the West Movement in America Education. Kemudian, Frank ini menekankan bahwa penting bagi setiap individu untuk diberikan pertolongan dari orang lain untuk lebih memahami kekurangan dan kelemahan diri sehingga dapat digunakan untuk proses pengembangan diri lebih baik dan menentukan pekerjaan yang cocok bagi dirinya. Kemudian, pertama kali istilah bimbingan dikenal pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di Boston. Pada awalnya, istilah ini dikenal dengan berdirinya biro di bidang profesi dan ketenaga kerjaan. Tujuannya yaitu untuk membantu pemuda dalam memilih karir atau pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka dan juga melatih para guru untuk memberikan layanan bimbingan di sekolah. Nah, pada masa yang hampir sama, Jas B. Davis juga memulai memberikan layanan konseling di SMA pada tahun 1898. Kemudian pada tahun 1907, dia mencoba memasukkan program bimbingan ke dalam Pensisikan Siswa SMA di Detroit. Kemudian, Eli Weaver pada tahun 1905 mendirikan Students' Aid Communities of High School di New York. Dan dalam mengembangkan komitenya, dia berada pada suatu kesimpulan. Yakni kesimpulan yang dikemukakannya yaitu bahwa siswa membutuhkan saran dan konsultasi sebelum mereka masuk ke dunia kerja. Kemudian, pada tahun 1920, para konselor di sekolah di Boston dan New York diharapkan mampu membantu siswa dalam memilihkan pekerjaan yang tepat sesuai dengan keahlian masing-masing individunya. Kemudian selama ini pula pada tahun 1920-an, sertifikasi untuk konselor sekolah mulai diterapkan. Pada perkembangannya, mula-mula bimbingan konseling dikenal sebagai bimbingan untuk pekerjaan atau karir. Namun, pada perkembangan lebih lanjut merambah pada bidang pendidikan atau education guidance yang dirintis Jas B. Davis, di mana bimbingan ini dikenal dengan adanya bimbingan dalam segi kepribadian atau personal guidance. Bimbingan konseling juga berkembang di bidang-bidang yang lain seperti pengertian dan praktek bimbingan konseling terhadap ilmu sosial, budaya, kewarganegaraan, keagamaan, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut kepada faktor-faktor yang melatar belakangi perkembangan bimbingan konseling. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, perhatian dari pemerintah terhadap penduduk imigran yang datang ke Amerika Serikat di kawasan Eropa, di mana mereka membutuhkan pekerjaan yang layak. Dari situlah kemudian layanan biro-biro vokasional pemerintahan dibentuk dan melalui penyuluhan-penyuluhan mengarahkan bakat dan minat masyarakat agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan keahlian dan kegemaran mereka. Kemudian, yang kedua, pandangan Kristen bahwa dunia merupakan tempat pertempuran antara kekuatan baik dan buruk. Kemudian atas dasar ini, lembaga pendidikan mewajibkan diri untuk memberikan pelajaran terkait moral, kebaikan untuk membentuk anak didiknya. Perilaku baik bagaimana menghindari diri dari keburukan. Lanjut yang ketiga, pengaruh disiplin mental yang pada awalnya dikembangkan dari perlakuan manusiawi kepada orang-orang dengan gangguan jiwa dan berada di rumah sakit. Kemudian, disiplin ilmu ini memberikan gerakan inspiratif terhadap orang-orang dengan risiko gangguan mental di masyarakat. Mereka ini beranggapan bahwa gangguan mental mampu dicegah sejak dini dengan diberikannya dukungan melalui bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat,
Gerakan pemeriksaan psikologis semakin mengembangkan sayapnya dalam membuat instrumen-instrumen untuk menguji kepribadian seseorang, dan juga sebagai tes seleksi karyawan di berbagai perusahaan. Pemerintah federal mengangkat beberapa konselor untuk memberikan bimbingan karir, pendidikan karir, dan penanggulangan kenakalan remaja. Kemudian antisipasi obat bius dan lain sebagainya. Pengaruh terapi penyakit non-direktif atau client-centered therapy atau terapi berfokus pada klien yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Carl menggantikan pendekatan otoriter paternalistik dengan pendekatan pada potensi masing-masing individu dan kliennya. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah bimbingan konseling menurut perspektif Islam. Kan sebelumnya itu BK dalam segi umum dan sekarang dalam segi Islam. Yang pertama ada definisi bimbingan konseling Islam. Secara singkat, bimbingan dirumuskan sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan sebagaimana kegiatan bimbingan lainnya, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan. Artinya, bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu individu. Individu dibantu dibimbing agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Maksud dari definisi tersebut yaitu, yang pertama, hidup selaras dengan ketentuan Allah. Artinya sesuai dengan kodrat yang ditentukan Allah, sesuai dengan sunnahnya, sesuai dengan hakikat sebagai makhluk Allah. Lalu yang kedua, hidup selaras dengan petunjuk Allah. Artinya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasul-Nya. Yang ketiga, hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Berarti menyadari eksistensi diri sebagai makhluk Allah yang diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Lalu yang keempat, dengan menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah yang demikian itu. Berarti yang bersangkutan dalam hidupnya akan berperilaku yang tidak keluar dari ketentuan dan petunjuk Allah. Dengan hidup serupa itu, maka akan tercapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Selanjutnya ada sejarah bimbingan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam menurut para tokoh dan pemuka agama Islam sebenarnya sudah lama ada, bahkan sejak pertama kali agama diturunkan. Nah, kita bisa melihat dari banyak ayat dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu di surat Al-Jasiyah ayat 20 dan surat Yunus ayat 27. Mahal nggak? Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia di surat Al-Jasiyah ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basarulin nasi wa huda wa rahmah liqaumi yuqinun. Yang artinya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Lalu yang kedua yaitu penyakit psikis sebagai pengobatnya, yang dimana terdapat dalam surat Yunus. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berbeda dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, Islam adalah agama yang kompleks, syarat ilmu pengetahuan. Ketika ia bersentuhan dengan realitas sosial, maka ia akan melahirkan pengetahuan baru dalam kehidupan manusia, sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu lainnya.
Artinya dalam praktiknya Islam telah melaksanakan bimbingan konseling jauh sebelum bimbingan konseling menjadi sebuah bagian dari ilmu pengetahuan yang mandiri dan dapat diterima oleh masyarakat luar secara ilmiah. Lalu ada tujuan bimbingan dan konseling. Slide selanjutnya. Nah, tujuan dari bimbingan konseling Islam ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, secara garis besar, tujuan bimbingan dan konseling Islami dapat dirumuskan sebagai membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bimbingan dan konseling sifatnya hanya merupakan bantuan. Hal ini sudah diketahui dari pengertian atau definisi individu, yakni sebagai orang yang dibimbing atau diberi konseling, baik perorangan maupun kelompok, yaitu mewujudkan diri sebagai manusia seutuhnya, yang berarti mewujudkan diri sebagai manusia dengan yang berarti diri sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia untuk menjadi manusia yang selaras dengan perkembangan unsur dirinya dan pelaksanaan fungsi atau kedudukan sebagai makhluk Allah, makhluk individu, makhluk sosial, dan sebagai makhluk yang berbudaya. Dari perjalanan hidupnya, karena berbagai faktor bimbingan dan konseling Islami, manusia bisa dikehendaki yakni menjadi manusia seutuhnya. Dengan kata lain, yang bersangkutan berhadapan dengan masalah, yaitu menghadapi adanya kesenjangan antara yang seharusnya ideal dengan senyatanya. Orang yang menghadapi masalah lebih-lebih jika berat, maka bersangkutan tidak merasa bahagia. Bimbingan dan konseling Islami berusaha membantu individu agar bisa hidup bahagia, bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Tujuan akhir dari bimbingan konseling Islami adalah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, tujuan Islami secara umum yaitu membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya, agar mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Lalu tujuan khususnya yaitu yang pertama, membantu individu agar tidak menghadapi masalah. Yang kedua, membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Lalu yang terakhir, membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak ada yang menjadi sumber masalah bagi dirinya dan juga orang lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Valdo. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan kegiatan bimbingan konseling Islam. Jadi fungsi itu terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Pertama itu fungsi preventif, yang kedua fungsi korektif, yang ketiga fungsi persuasif, dan yang terakhir adalah fungsi pengembangan kayak gitu. Jadi kita akan bedah masing-masing fungsi itu, gitu ya. Jadi dengan memperhatikan tujuan umum dan khusus yang tadi dijelaskan sama Mbak Syifa, bahwasannya bimbingan dan konseling Islam tersebut di atas dapatlah dirumuskan fungsi dari bimbingan dan konseling Islami sebagai yang saya jelaskan nanti. Oke, yang pertama itu fungsi preventif, gitu ya. Jadi fungsi preventif ini membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah dalam dirinya, kayak gitu. Dan yang kedua fungsi kuratif atau korektif, membantu seorang individu memecah masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. Dan yang ketiga adalah fungsi persuasif, membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik dan kebaikan itu bertahan lama. Jadi sifatnya itu memperbaiki dan setelah memperbaiki mempertahankan kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah fungsi developmental atau pengembangan ya. Jadi membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisinya yang telah baik agar tetap baik atau menjaga lebih baik kayak gitu. Jadi sehingga tidak memungkinkan menjadi penyebab munculnya masalah berikutnya kayak gitu. Nah, tadi itu kita ngebahas terkait masalah fungsi. Nah, jadi untuk mencapai tujuan dan sejalannya dengan fungsi bimbingan konseling dan Islam ini, jadi harus ada namanya kegiatan. Nah, tadi kan sepakat bahwasannya di sini ada fungsi dan kegiatan bimbingan konseling Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih kegiatan-kegiatan aja yang bisa membantu
dalam garis besarnya itu seperti apa kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu membantu individu mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakikatnya atau memahami kembali keadaan dirinya. Sebab dalam keadaan tertentu seorang individu tidak mengenali dirinya kayak gitu. Jadi susah buat mengenal diri sendiri, itu susah emang. Nah, yang kedua adalah membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, segi-segi baik-baiknya ya, segi-segi buruk-buruknya kayak gitu dan lain sebagainya. Kekuatan serta kelemahan yang sebagai sesuatu yang telah ditakdirkannya, tetapi juga menyadari manusia wajib untuk berusaha atau ikhtiar kayak gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya ya manusia itu memang nggak ada yang sempurna, tapi bagaimana caranya kita untuk mengikhtiarkan diri kita untuk menjadi yang sempurna kayak gitu. Dan yang ketiga adalah membantu individu memahami keadaan ya, situasi dan kondisi gitu yang dihadapi saat ini. Karena kerap kali masalah yang dihadapi individu itu tidak dipahami oleh individu sendiri kayak gitu. Dan itu fakta di lapangan seperti itu. Dan yang terakhir adalah membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah. Jadi ketika kita mempunyai masalah, pasti kan kita ingin nih cepat-cepat selesai masalah kita kayak gitu. Nah, bimbingan dan konseling ini adalah salah satu solution atau solusi yang dimana bisa menjadi sebuah alternatif untuk pemecahan masalah. Mungkin itu ya teman-teman dari kelompok kami terkait masalah bimbingan konseling Islam dan sejarahnya. Kalau misalkan memang teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, nanti kita tutup. Itu ya. Baik, terima kasih. Oke. Ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, tadi kan ada surat Quran surat Al-Jasiyah, yaitu bisa apa namanya diganti ya teman-teman. Mohon maaf, kiraat Al-Jasiyah gitu ya. Oke, tak Al-Jasiyah bukan Al-Jasiyah. Itu aja sih. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan, tolong direspon, di-feedback-kan suara saya, biar nanti saya tutup kalau misalkan nggak ada yang dipertanyakan. Oh, pertanyaan di LMS ya? Oke deh. Udah nggak, Mut? Halo? Ya, tapi kalau misalkan emang teman-teman ada yang mau nanya di sini, silakan aja, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, kita tutup nih. Tolong respon dah. Nggak ada ya? Amni mau nanya, Amni. Silakan nih. Enggak, makasih. Udah jelas. Makasih Pak Makala. Oke, jelas ya. Yaudah, baik teman-teman. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita tutup ya presentasi pada pagi hari ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari diri pemakalah pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makala.